Halo semuanya, selamat bergabung, selamat datang di videonya kita lagi. Jadi pada kesempatan kali ini kita pengen ngebahas tentang yang beritanya lagi booming tentang perselingkuhan. Jadi bagaimana perselingkuhan? Apakah teman saya ini mempunyai sepak terjang berselingkuh atau menjadi selingkuhan? Pandangan kamu tentang perselingkuhan tuh seperti apa? Apa ya? Boleh ngomong kasar gak sih? Boleh. boleh sekali. Enggak, pokoknya aku pribadi perselingkuhan aku enggak. Yes. Enggak, bagiku sih aku ya enggak. Pasanganku ya aku enggak ngoleh sih enggak. Gini, pandanganku dulu ya pas masih punya pasangan. Itu aku pernah ngomong nih pasanganku gini, kamu selingkuh gak apa-apa, tapi putusin aku sih. I see, putuskan aku dulu. Soalnya ketika awak memutuskan untuk selingkuh atau menyukai orang lain itu berarti di hatimu itu nggak cuma aku tok, ono orang lain. Lah pada saat itu aku mending mundur daripada jadi ini kan gitu. Jadi aku nggak pernah setuju, nggak pernah sepakat dengan adanya perselingkuhan. Iya. Apapun itu alasannya. Kalau aku sama sih, kayak mas maupun alasannya kayak barangkali kamu itu bosen atau apa, itu nggak membenarkan sebuah perselingkuhan kalau menurut aku. Soalnya tapi kan ada ya kan, kadang itu kan ada cowok itu yang kayak sekedar chat gitu, maksudnya nggak. Tapi kalau menurut aku kalau udah kayak chat pun itu udah masuk tahap untuk selingkuh kan. Soalnya itu kan awal mula nggak sih, awal mula. Maksudnya kalau udah chat sama perempuan dengan tujuannya dia itu kan berarti udah termasuk perselingkuhan nggak sih? Mungkin yang lebih tahu tujuannya dia kan dirinya sendiri ya. Tapi kalau kayak dia sudah manggil kayak ke sayang atau mungkin ada tindakan yang apa ya, mungkin sering ketemu juga atau mungkin sering telepon kan mesti kan itu kan ada modus tersendiri kan. Yang mengarah ke sana. Terus kalau menurutmu kenapa sih kok orang bisa melakukan, kan ada tuh nggak cuman pacaran aja ya, jadi kayak apalagi kan yang kayak udah suami istri gitu kan, pernikahan itu kan udah ini, maksudnya kenapa sih kok mereka itu cenderung mau melakukan perselingkuhan, padahal kalau dipikir-pikir apa sih susahnya buat ngomong aku udah nggak bisa sama kamu gitu kan, gampang kan sebenarnya ngomong aku udah nggak bisa sama kamu, jadi setelah itu ya udah kamu mau sama siapapun terserah gitu kan. Maksudnya kenapa kamu nggak sudahi sama yang ini dulu baru kamu memulai sama yang lain gitu kan. Iya, kadang itu ini aku juga nggak tahu ya, ini cuma berdasarkan apa ya, pengamatan mungkin pengalaman. Iya, pengalaman ya. Nggak pengalaman sih, maksudnya aku nggak pernah ya. Itu kayak gini, mungkin misalkan kalau aku di posisi diselingkuhi gitu ya, berarti mungkin terus pasangan aku itu selingkuh gitu ya, berarti dia itu menemukan kenyamanan atau mungkin di orang lain yang aku tuh nggak punya, dan dia itu punya gitu. Iya, maksudku tuh gini Yul, kamu nggak apa-apa gitu, cuman yang harus didahulukan itu ya kamu menyudahi hubungan kamu dulu. Maksudnya apa sih susahnya buat ngomong oh aku udah nggak bisa sama kamu, aku udah nggak bisa gitu. Itu kan udah pasti orang tuh bakal kayak nyadar gitu nggak sih, karena dia nggak mau kehilangan dua-duanya gitu loh. itu bajingan banget nah makanya itu perselingkuhan itu salah gitu. Nggak ada yang benar, maksudnya perselingkuhan itu tidak dibenarkan gitu. Mungkin gini ya, misalkan aku sama kamu ini ya, kamu selingkuhannya ya kan, aku pacarnya ya sebelumnya. Nah, aku tuh tidak memiliki sikap seperti yang kamu tunjukkan ke pasanganku. Sedangkan kamu juga nggak memiliki sikap seperti itu, maksudnya. Nah, dia ini nyaman dengan sikap kita. Dia nggak mau berarti dua-duanya gitu loh. Iya, marah banget. Dia ingin pilih salah satu, tapi mungkin di kamu nanti nggak akan mendapatkan seperti ini. Kalau milih aku. Jadi kayak seimbang gitu kan maksudnya. Nah, kadang itu yang berat. Mungkin. tapi aku tetap nggak bisa nerima. Maksudnya kayak apa gitu loh, kenapa kalian yang pernah selingkuh itu sangat susah bilang ke pasangan kalian yang pertama. Kenapa sih
kenapa susah banget ngomong untuk aku udah nggak bisa sama kamu, aku udah nggak suka sama kamu. Kan itu cuman sepele sih. Kalau misalnya alasannya cuman kayak iya aku nggak tega atau kayak takut nyakitin, ya kan itu tambah nyakitin nggak sih kalau misalnya udah ketahuan selingkuh kayak gitu. Kadang emang kayak apa ya, mungkin kalau yang tadi tak omongin itu konteksnya itu kebimbangan. Iya, dan mungkin dia tuh mungkin masih satu tempat gitu ya, masih satu daerah. Tapi kalau beda lagi, kalau daerah itu pasti alasannya ya mungkin karena kesepian, nggak ketemu, akhirnya ya tetap ya kalau pasangan kami mesti carinya tuh yang selalu ada gitu. Sedangkan kalau kita jarak jauh kan orang-orang tertentu yang bisa kuat. Mungkin kita cuma bisa mendengarkan ceritanya dia, tapi waktu ada di kondisi yang mungkin dia butuh kita gitu ya. Kita nggak ada, mungkin akhirnya dia melampiaskan ke orang lain gitu. Kadang juga mungkin ya awalnya nggak niat nih, nggak ada niatan, nggak sengaja. Mungkin karena terlalu intens ketemu dan ngobrolnya asik terus akhirnya kayak ke bawah, tapi biasanya tuh nggak ada statusnya nanti. Tapi akhirnya tuh kayak ya itu ada semacam selingkuh gitu akhirnya. Tapi nggak ada status untuk maksudnya mereka berdua tuh kayak nggak ada istilah untuk kayak bareng. Iya, biasanya tuh nggak ada kok, maksudnya nggak ada omongan, nggak ada gitu komitmen kan. juga. Cuma dia merasa aku nyaman, dia nyaman, yuk jalanin gitu loh. Iya. Tapi jangan gitu. Iya. Maksudnya selesaikan dulu. Apa asmara kamu sama orang yang pertama, baru kamu boleh sama orang lain gitu. Aku sih gitu ya, kayak itu. Jadinya kalau misalkan pasanganku selingkuh ya mending aku yang mundur gitu loh. Nggak apa-apa dia selingkuh, tapi mending aku yang mundur. Lebih kayak itu ya bener sih, maksudnya kayak sakit hati pasti kan. Tapi itu apa sih namanya, kayak daripada kayak lama-lama kayak kita tuh sebaik apapun kita itu nggak akan dihargai kan sama orang yang benar-benar nggak bersyukur mempunyai kita gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah seperti itu. Tapi kalau kamu punya nggak pengalaman diselingkuhi? Ini aku juga nggak tahu ya, ini tuh masuk selingkuh atau enggak. Soalnya dia juga nggak ngomong sih kalau dia selingkuh ya, tapi ada buktinya gitu loh. Ya emang selingkuh harus ngomong. Kalau selingkuh ngomong berarti izin dong Ibu. Nggak, maksudnya pas kejadian pun waktu ke gap itu pun dia nggak ada obrolan kalau dia itu selingkuh gitu loh. Tapi dia tuh kalau teman pun nggak mungkin kayak gitu. Dan aku pun akan pernah cerita ke kamu ya, kalau aku tuh kayak membebaskan gitu loh. Jadi apapun yang dia lakukan ya aku percaya. Kalau ternyata nggak sesuai ya itu urusan nanti gitu loh. Nah ternyata itu kalau nggak salah waktu zaman kuliah sih, zaman kuliah itu pagi-pagi itu aku biasanya tuh nggak pernah buka HP gitu ya, nggak pernah. Habis mandi aku buka HP, buka Facebook kan, dulu kan masih itu ya Facebook. Nah itu ada tag-tagan temennya ke dia, temen cowok apa cewek? Temen cowoknya ke dia gitu, maksudnya kayak apa sama temen-temennya lah gitu. Nah itu ada foto dia tuh lagi kayak ngopi atau apa gitu, pokoknya di tempat ngopi lah, tadi ngopi dan foto bareng. Dan ternyata si dia itu nyium pipinya cewek. Anjir. Ya aku shock dong gitu. Aku shock. Itu ya wis terus tak BBM, waktu itu BBM. Tak BBM langsung tak screenshot, tak kirim di dia gitu. Nggak ada respon sama sekali. Berarti nggak ada ngerespon sama sekali. Iya, terus sorenya tak sempetin habis kuliah kan, ada kuliah. Masih sempetin ya kuliah. Langsung tak samperin itu waktu sore. Nah waktu sore lagi ya itu habis sih. waktu sore lagi itu, nah kebetulan kan dia ngekos ya. Aku samperin sama temanku. Itu ternyata dia itu lagi berduaan di kamar kosnya. Lebih shock lagi dong. Nggak tahu deh. Itu aku wis nggak bisa ngomong apa-apa, wis cuma nangis. Akhirnya temanku sing maju, masih langsung sing mesti ngatasin itu. Ngatasin. Awalnya dia tuh cuma duduk di itu loh, di sepeda, di motor. Aku sih nyamperin di kos. Aku buka pintu. Ya mungkin kaget ya, namanya kaget, terus berdiri. Aku ngomong jadi tuh gini gitu lah pokoknya. Temanku maju. Pada saat itu aku langsung minta kejelasan dulu sih, apa maksudnya gitu loh. Dia diem aja sih. sempat aku kayak marah mbak si cewek ya. Sempat aku marah mbak si cewek.
Dan aku sih nggak terima aku dia aku malah bela si cewek. Dan alasan aku nggak seharusnya kayak ngono loh. Ya tapi kan secara tidak tertulis kamu yang pacarnya gitu kan. Lah iku aku sih nggak ada mangkel juga, akhirnya malah sing cewek aku malah diterima mulai ya mbak si temennya iki mau ngono loh. Dan itu nggak ada obrolan sing apa-apa, mungkin nggak mengakui atau apa, nggak ada gitu. Tapi kalau itu mah nggak pengakuan, maksudnya kan apa ya namanya, buktinya udah di depan mata kan, maksudnya itu udah ya apa sih, masa nggak selingkuh sih kayak gitu? Iya, mainan apaan gitu kan. Lagi bosen kali. Oke, jadi ya tadi kan aku habis bahas tentang pengalamanku diselingkuhi. Oke, selanjutnya mungkin Fitri pernah ada, dan kebetulan ini juga ada teman saya, tapi nggak mau Iya, dia pakai baju haram. Dia terlalu apa ya? Dia terkenal. Pede. Iya, saya tidak pede. Karena banyak selingkuhannya yang ini, dia tuh takut kesebut namanya gitu. Teman-teman ya. Ada yang mau sama saya aja, alhamdulillah. Enggak, dia emang suka merendah sih kalau sama kita itu. Merendah untuk meninggal. meninggal ya, astaga. Ya, aku lanjut ya, jadi seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi pernah diselingkuhin itu 2 kali. Yang pertama SMA. Tapi ya itu ya SMA semua sih. Ya yang pertama karena dia emang bukannya kamu terakhir pacaran SMA? Iya, aku tahu ya. Iya pernah sama yang beda agama itu, tapi ya kan bentar doang. Tapi itu nggak diselingkuhi tahu. Beda agama, dia mau mengkhianati Tuhan. Tapi kan akhirnya dia lebih memilih Tuhan dia. Jadi yang selingkuh itu waktu SMA itu dia emang bajingan. I'm so sorry. Jadi kayak maksudnya orang yang udah habitnya gitu loh, kayak orang yang udah iya benar. Udah habitnya emang suka berselingkuh, jadi kan akhirnya ya jadi selingkuhnya tuh banyak, nggak yang 1 doang gitu kan.